saya sudah ada narasumber di sini, tentunya penulis buku, ini dia, Clara's Medal. Itu dia buku yang juga menginspirasi, ada film yang judulnya Semesta Mendukung. Jadi ini merupakan buku fiksi, betul ya, Feby ya? Jadi buku fiksi, namun ini sangat inspiratif dan luar biasa sekali efeknya bagi anak-anak muda. Nah, harus membaca ini ya. Ini adalah fiksi, namun terinspirasi dari kisah nyata ya. Nah, ini adalah Feby Indirani, tentunya penulis ini udah buku 7 ya. Luar biasa, dan ternyata sudah hobi ternyata. Oke, tapi kenapa judulnya Clara's Medal? Clara adalah salah satu tokoh utama dari cerita ini, dan dia satu-satunya perempuan. Itu yang membuat dia istimewa. Karena kan memang perempuan mungkin relatif jarang yang mau misalnya menekuni dunia fisika. Kemudian pelajar-pelajar perempuan kita juga mungkin lebih banyak yang mau jadi model misalnya, atau mau ikut idol-idolan misalnya kayak gitu. Jadi jarang sekali pelajar Indonesia, khususnya yang perempuan, yang kemudian mau menekuni fisika, kemudian mau ikut olimpiade fisika. Oke, tapi kenapa sampai dipilih dengan tema seperti ini, tema yang inspiratif seperti ini? Apakah memang sebelum Feby memutuskan untuk menulis cerita ini, Feby sudah melihat banyak sekali upaya peluang-peluang yang bisa diciptakan untuk anak-anak muda di Indonesia, namun belum maksimal begitu? Sebetulnya salah satu pesannya adalah saya pengen sebenarnya banyak sekali pelajar Indonesia yang berprestasi. Betul. Kita sudah sering dengar bahwa pelajar Indonesia menang Olimpiade Sains, yang Olimpiade Robot, Matematika, Fisika, Kimia, dan sebagainya. Tapi sekali lagi porsi pemberitaannya juga tidak sebesar kalau misalnya untuk remaja yang berkarya di dunia showbiz. Kalau kita lihat Indonesian Idol misalnya, atau ajang-ajang serupa, ajang-ajang mencari bakat seperti itu, jauh mendapatkan porsi perhatian dari masyarakat yang jauh lebih besar. Nah, sebetulnya padahal kan banyak pelajar Indonesia yang berprestasi di bidang-bidang lainnya, gitu. Nah, ini kan merupakan salah satu contoh yang baik, karena kalau sekarang kita lihat misalnya masih banyak pelajar yang tawuran, misalnya seperti itu. Itu kan sayang banget, aset bangsa kemudian jadi tersia-sia, gitu. Tapi yang menginspirasi ada nggak dari tokoh-tokoh yang tentunya diwawancarai oleh Feby sendiri untuk menjadi salah satu tokoh di buku ini? Saya mewawancara beberapa ya, mereka yang alumni dari Olimpiade Fisika ini, gitu. Dan ceritanya sangat menarik, background mereka tuh sangat beragam. Ada yang misalnya pelajar yang dia punya background datang dari kampung misalnya ya, dari desa yang cukup terpencil, dia tidak punya banyak pendidikan yang memadai sebetulnya, tapi dia bisa belajar, dan justru dia belajar itu dari kearifan lokal, misalnya seperti itu. Itu saya temuin salah satu peserta dari Madura misalnya, dia belajar justru bisa dibayangkan bahwa di sekolah yang mungkin tidak secanggih sekolah-sekolah di Jakarta, tapi gurunya itu mengajarkan sains dengan cara-cara yang lebih inspiratif, lebih praktikal, seperti itu. Kemudian ada juga pelajar di Jakarta misalnya yang katakanlah kita bisa melihat bahwa pelajar di Jakarta itu mungkin dianggapnya sudah punya semua, tapi mereka punya beban moral tersendiri yang lain, gitu. Jadi setiap orang tuh punya tantangan sendiri-sendiri. Tantangan masing-masing dan juga backgroundnya masing-masing, dan ini menginspirasi Feby sendiri untuk menulis dan memilih mereka menjadi tokoh-tokoh di buku ini ya. Oke, masih akan bicara soal Clara's Medal. Sesaat lagi tetaplah di 811 Show. Bacaan sedikit, saat mimpi terasa mustahil tergapai, mungkinkah kita berharap pada semesta? Nah, ini merupakan suatu message di mana impian tuh boleh setinggi apapun juga. Dan dalam cerita ini atau cerita fiksi ini, emang solusinya ada di akhirnya bahwa memang suatu keberhasilan tercipta, begitu kan? Iya. Ada rahasia dikit kayaknya mau dibocorin semua, harus baca. Tapi intinya, oke, ada konflik apa yang diciptakan di buku ini? Khususnya untuk berusaha berkiprah di, bukan ajang ya, tapi kompetisi gitu ya, Olimpiade Fisika di luar negeri gitu. Oke, jadi ini kan saya mengambilnya dari kisah nyata, tapi kemudian untuk kepentingan fiksi kita mesti bubuhkan drama-drama juga ya. Nah, salah satu yang drama yang non fiksi, maksudnya tidak benar-benar terjadi gitu, yang saya bubuhkan di sini, unsur fiksinya adalah salah satu peserta dari Olimpiade ini kemudian menjadi seorang hacker. Menjadi seorang hacker. Jadi dia jadi bisa dibayangkan misalnya pelajar Indonesia dikumpulkan dari seluruh Indonesia, orang-orang yang berprestasi, kemudian salah satunya, tapi kan gini ya Mas ya, kalau misalnya orang yang anak cerdas itu biasanya kadang-kadang dia juga punya sisi lain. Jadi dia punya curiosity yang besar gitu, punya rasa penasaran yang besar, dan kemudian dia ingin mencoba hal baru. Salah satunya adalah dia mencoba menghack
menjadi hacker. Nah, kebetulan karena situs yang dihack ini adalah situs yang terkait dengan pemerintahan, akhirnya dia jadi terbawa masalah. Seperti itu. Dan karena dia terbawa masalah, akhirnya berpengaruh juga kepada lembaganya gitu loh. Karena lembaga seperti dalam buku ini konteksnya nama lembaganya adalah FUSI, Fisika untuk Siswa Indonesia. Jadi lembaga ini fiksi juga ya. Ini fiksi juga. Jadi lembaga ini kan bisa bergantung juga kepada dana dari masyarakat, dana dari lembaga pemerintahan. Nah, akhirnya karena satu orang bermasalah, lembaga ini sempat punya masalah juga untuk memberangkatkan peserta ini gitu, peserta para pelajar ini. Itu adalah konflik yang tidak terjadi sebenarnya, tapi saya ciptakan untuk konteks fiksi dalam buku ini. Nah, kemudian yang sebetulnya pernah terjadi, tapi itu sistem yang lama yang pernah diterapkan dalam real life-nya adalah jadi antar peserta ini juga bersaing satu sama lain. Jadi bisa dibayangkan, katakanlah misalnya seorang pelajar dia datang dari kota yang jauh ya, di luar Jakarta misalnya seperti itu, kemudian ketika dia datang dia sudah mengorbankan banyak hal. Dia harus meninggalkan sekolah, dia dapat dispensasi kan, jadi dia meninggalkan lingkungannya sehari-hari, dia meninggalkan keluarga untuk dikarantina selama berbulan-bulan, minimal 5 bulan. Kemudian ketika dia ikut di karantina, belum tentu dia bisa berangkat. Karena masih ada persyaratan lain? Karena hanya peserta yang terbaik yang bisa berangkat. Jadi dulu sistem itu pernah diterapkan seperti itu. Jadi mereka saling bersaing supaya terus terpacu kan, terus terpacu untuk berprestasi yang bagus, baru bisa berangkat. Nah, ketika seorang pelajar sudah dikirim dari jauh-jauh, kemudian akhirnya pulang dengan tangan hampa seperti itu kan ada beban moral tersendiri gitu loh. Dan ada di ceritanya di sini ya? Ada, betul. Dan kemudian misalnya pelajar dari berbagai macam background, ada yang backgroundnya keluarga yang makmur misalnya, keluarga berpunya, ada yang mungkin backgroundnya kurang beruntung. Nah, ketika mereka bersama-sama harus tinggal di karantina selama berbulan-bulan dengan gaya hidup masing-masing yang berbeda, itu kan tidak mudah. Nah, Feby, buku ini Feby tulis khusus buat anak-anak remaja atau para orang tua, mungkin bisa dijelaskan? Sebenarnya buku ini bisa dibaca oleh semua kalangan. Semua kalangan, semua umur ya? Betul, semua umur. Tapi memang ini potret, jadi potret remaja Indonesia kekinian dengan berbagai macam background, dari berbagai macam suku bangsa, budaya. Saya berharap bisa dibaca oleh remaja juga, tapi orang tua, para pendidik, dan kita semuanya lah ya bisa melihat juga bahwa remaja Indonesia ini punya sisi-sisi yang seperti ini. Oke, lalu apa yang Feby harapkan setelah saya dan juga yang semuanya membaca buku ini? Apa yang Feby harapkan? Apa message apa yang ingin disampaikan? Buat saya yang pertama adalah bahwa saya menginginkan Indonesia itu punya generasi muda yang bangga. Kita bangga punya generasi yang berprestasi, bangga pada dirinya sendiri gitu, dan apapun minat, bakat itu sebetulnya selalu harus bisa dieksplor gitu loh. Potensi kita semuanya nih, itu kekayaan bangsa yang luar biasa. Dan itu tidak hanya bicara soal Olimpiade Fisika, ini hanya salah satu contoh. Iya, salah satu bukti bahwa pelajar Indonesia itu berprestasi. Berprestasi dan juga mampu menginspirasi anak-anak muda lainnya atau pelajar-pelajar lainnya. Jadi harus dibaca berarti ini ya. Ya, terima kasih sekali kalau mau dibaca. Oke, Feby, sukses terus. Terima kasih, saya coba Mas baca Tommy. nih ya. Tebal juga nih, berapa halaman? 400 sekian ya. 482 kira-kira. Ya. Oke, Feby sukses terus. Selamat sekali lagi. Tommy. Jadi ini dia judulnya Claras Medal. Saat mimpi terasa mustahil tergapai, mungkinkah kita berharap pada semesta?